Halo sobat, sebelumnya perkenalkan nama saya Talitha Lukiana Putri dari Prodi S1 Ekonomi Universitas Negeri Surabaya angkatan tahun 2020. Saya di sini akan menjelaskan tentang sumber daya alam pertanian yang merupakan bagian dari tugas ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam. Sumber daya alam, apa sih itu sumber daya alam? Sumber daya alam sendiri adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam meliputi komponen biotik seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, serta komponen abiotik seperti minyak bumi, gas alam, berbagai jenis logam, udara, dan tanah. Kemudian ada sumber daya alam pertanian. Sumber daya alam pertanian adalah sumber daya alam yang berasal dari hasil pertanian, seperti padi, jagung, ubi, kayu, kedelai, kacang tanah, sayuran, dan hasil pertanian lainnya. Pertanian secara umum merupakan suatu kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dalam rangka menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, dan untuk menjaga lingkungan. Pengelolaan sumber daya alam dalam pertanian merupakan upaya yang harus dilakukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dalam kegiatan pertanian. Hal ini meliputi pengelolaan lahan, air, hutan, serta flora dan fauna yang ada di sekitarnya. Pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan dengan cara yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, sehingga dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang bagi masyarakat. Penyusutan lahan pertanian di Jawa Timur. Lahan pertanian di Jawa Timur seluas 7,46 juta hektar sudah beralih fungsi mencapai 659.200 hektar. Tingkat alih fungsi lahan mencapai 1.100 hektar per tahun. Wah, kok bisa ya? Apa sih faktor penyebabnya? Faktor penyebabnya antara lain yang pertama, imbas dari sejumlah proyek infrastruktur berskala nasional seperti jalan tol, bendungan, dan industri. Yang kedua, pertumbuhan perumahan atau kawasan permukiman. Yang ketiga, tidak adanya lahan pengganti. Dan yang keempat, yaitu sebagian daerah tidak menyiapkan atau memiliki regulasi tentang penggantian lahan yang beralih fungsi. Berikut ada beberapa solusi untuk lahan pertanian yang semakin menyusut. Yang pertama, penggunaan teknologi pertanian yang tepat guna. Teknologi pertanian modern seperti hidroponik, aquaponik, dan pertanian vertikal dapat digunakan untuk memaksimalkan hasil pertanian dalam lahan terbatas. Yang kedua, penggunaan bibit unggul. Bibit unggul dapat membuat hasil panen pertanian tetap melimpah sekalipun lahan berkurang. Selanjutnya, solusi yang ketiga, pengembangan pertanian perkotaan. Praktik pertanian perkotaan seperti urban farming dan pekarangan produktif dapat dimanfaatkan untuk memanfaatkan lahan terbatas di kota-kota. Yang keempat, pengoptimalan penggunaan lahan. Melalui praktik konservasi tanah, rotasi tanaman, dan pola tanam yang efisien, lahan pertanian yang tersisa dapat dioptimalkan untuk meningkatkan produktivitas. Solusi selanjutnya yang kelima, pendidikan dan pelatihan. Generasi muda dapat didorong untuk berkiprah di sektor pertanian melalui pendidikan dan pelatihan yang memadai, sehingga potensi lahan pertanian yang tersisa dapat dimanfaatkan secara optimal. Yang keenam, menetapkan peraturan daerah tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B. Perlindungan LP2B dimaksudkan untuk melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan guna menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan melalui pemberian insentif kepada petani dan penerapan disinsentif kepada pihak yang melakukan alih fungsi lahan pertanian pangan. Dengan begitu, mari sobat kita bergerak dalam skala kecil dengan cara memanfaatkan lahan sempit semaksimal mungkin sehingga semua kebutuhan pangan bisa tercukupi. Mari menjadi petani modern.
Emang ada ya keuntungan bertani sendiri meski dalam skala kecil? Ada dong sobat, keuntungannya yaitu yang pertama, menciptakan dunia yang sehat dengan mengurangi emisi karbon dioksida dan menghasilkan makanan segar organik yang bebas dari bahan-bahan kimia berbahaya. Yang kedua, membantu mengenal alam dan mendekatkan diri dengan lingkungan, serta membantu melestarikan keanekaragaman hayati. Yang ketiga, menambah ilmu, pengetahuan, dan keterampilan. Yang keempat, mengurangi biaya pembelian makanan. Kita dapat menghemat biaya dengan menanam makanan sendiri loh, dan bahkan kita juga dapat berbagi hasil panen dengan keluarga ataupun orang lain. Yang kelima, meningkatkan pendapatan. Dengan bertani sendiri, kita dapat menjual hasil panen untuk tambahan penghasilan dan dapat membantu mengatasi permasalahan ekonomi dan menjadi gerakan kebudayaan yang akan membawa pada perubahan perilaku hidup ke arah yang lebih sehat dan produktif. Jenis-jenis pertanian modern yang akan digunakan yang pertama yaitu hidroponik. Karena terbatasnya lahan yang tersedia, maka metode tanam yang dipilih sebaiknya secara hidroponik. Pada penanaman hidroponik, tanaman dapat tumbuh tanpa menggunakan tanah. Nutrisi diberikan melalui larutan air yang kaya nutrisi. Hal-hal yang harus dipersiapkan untuk penanaman hidroponik yaitu benih tanam, media tanam, net pot, instalasi hidroponik, dan nutrisi. Berikut adalah langkah-langkah menanam hidroponik secara sederhana dari botol bekas. Langkah pertama, siapkan botol bekas, kain flanel, cutter, sedotan, dan solder. Langkah kedua, potong botol menjadi 2 bagian. Langkah ketiga, lubangi tutup botol dan masukkan kain flanel. Langkah keempat, pasang tutup botol kembali. Langkah kelima, lubangi tutup dengan solder untuk memasukkan sedotan. Langkah keenam, masukkan sedotan untuk suplai O2 layaknya sebagai saluran ventilasi. Langkah ketujuh, masukkan air nutrisi, taruh 1 set bagian atas botol tadi yang dapat dilihat di gambar langkah keenam. Langkah kedelapan, gunakan media seperti sekam, hidroton, rockwork, dan lain-lain untuk menopang bibit siap pindah tanam. Selanjutnya juga ada video cara menanam hidroponik secara sederhana dari galon bekas. Jenis-jenis pertanian modern yang akan digunakan selanjutnya yaitu vertikultur. Pertanian vertikal melibatkan penanaman tanaman dalam susunan vertikal, seringkali pada struktur seperti dinding atau pilar. Dengan penanaman ini dapat menghemat ruang serta dapat digunakan di lingkungan perkotaan. Hal-hal yang harus dipersiapkan untuk penanaman vertikultur yaitu wadah bambu atau paralon, media tanam, pengendali organisme pengganggu tumbuhan atau OPT, pupuk, serta teknik penyiraman. Selanjutnya ada video tentang cara penanaman vertikultur. Selamat menonton ya sobat.
Berikut terdapat gambar-gambar contoh penanaman vitikultur. Selamat mencoba ya kawan-kawan. Sekian saya ucapkan terima kasih. Dadah.